Halo semuanya, kembali lagi di channel podcast Ada Cerita di Balik Makanan. Nah, hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang sama-sama memiliki toko mie ayam bakso yang sangat terkenal dan juga melegenda nih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfito Dwi Putra dari absen 27. Saya Satria Aryana di Pamungkas dari absen 34. Saya Asyam Maulana Sidan dari absen 17. Saya Abis Arya Atmaja dari absen 21. Oke, langsung aja ya. Mas Satria kan punya toko mie ayam bakso yang terkenal karena promosinya lewat media sosial. Nah, belakangan ini ada banyak banget isu yang terkait tentang kenaikan harga bahan pokok dan juga harga pangan. Nah, dampaknya untuk tokonya Mas Satria sendiri gimana? Kalau menurut saya yang pertama itu dampaknya penurunan keuntungan. Karena jika kita menjual dengan harga yang sama sedangkan harga bahan bakunya itu naik, otomatis keuntungan bersih yang kita dapatkan per mangkok itu akan menipis. Dan yang kedua itu kita akan dilema dengan harga, karena jika kita menaikkan harga otomatis pelanggan bisa jadi akan berkurang atau malah kabur. Dan jika kita menjual dengan harga yang sama, kita harus menanggung resikonya, yaitu minimnya keuntungan. Iya, ternyata dampaknya tuh lumayan berat juga ya. Nah, untuk dampaknya di tokonya Mas Azam sendiri gimana nih? Baik, dampak dari toko saya itu kenaikan bahan-bahan, saya memaksa saya untuk meningkatkan menaikkan harga jual mie ayam saya kepada para pelanggan. Nah, rata-rata pelanggan saya itu menengah kelas ke bawah. Jadi mereka itu sensitif terhadap harga dan cukup selektif dalam memilih tempat makan. Nah, karena kepercayaan mereka terhadap warung saya itu sudah terpenuhi dengan baik, jadi saya hanya perlu mengkomunikasikan ini dengan jujur dan baik. Jadi setelah saya melakukan hal tersebut, mereka memaklumi dan memahami situasi yang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu konsep saya di warung tetap aman, ya kurang lebih seperti itu. Baik, dampaknya sangat jelas sekali. Nah, untuk Mas Hafiz sendiri gimana? Pemilik toko mie yang sangat legendaris, dampaknya gimana? Pertama, penurunan daya beli. Banyak pembeli yang mengurangi jumlah barang belanjaan karena harganya terlalu mahal. Yang kedua, peningkatan modal. Toko harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk membeli barang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, menarik banget ini. Nah, tapi ada salah satu dampak juga nih. Salah satunya dampak dari persaingan antar penjual. Contohnya persaingan antar penjual mie ayam dan bakso. Soalnya penjual mie ayam bakso ini kan udah banyak banget di masyarakat ya. Nah, untuk toko-toko kalian ini gimana nih? Merasa tersaingnya apa? Bicara soal daya saing, mie ayam itu kuliner sejuta umat. Jadi saya tidak menganggap orang lain itu sebagai saingan saya. Baik. Untuk Mas Azam sendiri? Nah, untuk saya sendiri, mie ayam itu kan semua orang suka ya. Jadi saya nggak terlalu mempermasalahkannya juga, sama seperti Mas Satria tadi, ya, sama. Baik, sama. Untuk Mas Azam untuk Mas Hafiz sendiri gimana? Menurut saya tidak memperhatikan toko-toko lain yang merendahkan toko saya. Jadi saya Baik. Nah, ini kan pada nggak terlalu berpengaruh banget nih. Nah, caranya agar toko kalian lebih unggul daripada toko penjualan mie ayam bakso yang lainnya gimana, Bu? Kalau saya itu dengan cara meningkatkan pelayanan, yaitu dengan melayani dengan ramah, cepat dan tanggap, serta meningkatkan kualitas kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Baik. Untuk Mas Azam sendiri gimana?
Nah, kalau saya sendiri itu biasanya melakukan promo setiap akhir pekan itu, yang beli 5 dapat 1 gratis gitu. Sama bonus ekstra juga. Ya, seperti itu. Untuk Mas Darwi sendiri gimana? Ya, saya akan terus berinovasi untuk menciptakan makanan yang lezat dan melayani pelanggan dengan yang baik. Baik, baik. Nah ini ada, kalau bicara soal harapan ya pasti ada harapannya. Nah kalau harapannya tokonya Mas Setriani gimana ke depannya? Kalau harapan saya mempunyai 3 harapan Mas. Yang pertama itu kembali harganya bahan baku itu kembali normal yang pertama. Yang kedua itu memperluas jangkauan pasar, dan yang ketiga itu mampu membuka cabang baru. Baik, harapannya sangat relevan di lapangan banget. Nah untuk harapannya Mas Hasim ini gimana? Itu saja harapan saya, itu setidaknya membuat toko warung makan mie ayam bakso saya ini jauh lebih besar lagi, agar dapat memberikan membuka lapangan pekerjaan kepada para saat di masyarakat. Baik, baik. Kalau harapannya Mas Hasim sendiri gimana? Ya, harapan saya bisa melayani pelanggan dengan baik dan bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat, serta harapan saya produk harga produk lebih murah. Baik, baik, baik. Nah sebelum mengakhiri podcast pada hari ini, kasih satu kata-kata motivasi dong untuk teman-teman yang ingin memulai usaha seperti mie ayam bakso contohnya. Setiap mangkok mie ayam dan bakso yang terjual hari ini adalah langkah kecil menuju cabang baru di masa depan. Jangan menyerah pada hari yang sepi. Baik, baik. Lanjut. Saya Ya, ya. hidup itu seperti adonan terus, harus dibanting, dipukul, dan ditekan terlebih dahulu agar menghasilkan tekstur yang sempurna dan kenyal saat dinikmati nanti. Baik. Banggalah dengan usahamu, meskipun kecil, setidaknya kamu punya keberanian dan mental untuk menjadi pejuang. Sekian podcast pada hari ini. Terima kasih juga kepada ketiga narasumber kita pada hari ini. Untuk penutupnya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.